Lo pernah nggak sih bro ngerasain momen di mana lo lagi jatuh-jatuhnya, terus ngelihat mantan lo malah makin glow up? Nah, kira-kira gitulah rasanya fans Manchester United sekarang. Klubnya absen di Liga Champions, performanya acak-acakan di Liga Domestik, tapi para ex-pemainnya justru bersinar terang kayak lampu sorot stadion. Ironi banget kan? Ku matchday kedua panggung penuh drama. Matchday kedua Liga Champions musim 2025-2026. Tuh udah kayak serial Netflix. Bro, penuh plot twist, penuh cerita menarik. Bayern Munchen pesta 5 gol, Real Madrid juga pesta 5 gol. Dua raksasa. Eropa itu kayak lagi nunjukin kalau mereka masih jadi bos di kompetisi ini. Arsenal dan PSG sama aja. Mereka berhasil amankan poin penting biar gak ribet pas akhir grup. Tapi percaya nggak lo? Cerita paling rame justru nggak datang dari mereka. Bukan dari tim besar, tapi dari tim kecil dan dari para mantan Manchester United. Qarabag si pendobrak tradisi. Ngomongin tim kecil, kita nggak bisa lewatin Qarabag. Ini tim dari Azerbaijan, bro. Negara yang kalau ngomongin bola nggak pernah masuk radar kita. Tapi musim ini Qarabag jadi headline. Di laga pembuka mereka ngalahin Benfica 3-2. Benfica itu klub bersejarah, finalis Eropa, dan sering lahirkan pemain top. Bisa mereka tumbang lawan Qarabag. Terus di matchday kedua, Qarabag bikin kejutan lagi, hantam. Copenhagen 2-0. Hasil itu bikin mereka jadi kuda hitam paling panas di Eropa saat ini. Pertanyaan klasik, ini dongeng indah ala Leicester City? Atau cuma fata morgana yang sebentar lagi hilang? Kejutan bukan cuma dari Qarabag. Kalau Qarabag bikin kejutan dari sisi tim, ex-Manchester United bikin kejutan dari sisi individu. Ini bener-bener kayak universe lagi main-main sama fans. MU. Karena di saat setan merah, sendiri nggak main di Liga Champions. Nama-nama yang dulu mereka punya malah bikin show di klub baru masing-masing. Dan bukan satu atau dua orang, bro. Ada 4 sekaligus. Anthony Elanga, Marcel Sabitzer, Rasmus Højlund, sama Marcus Rashford. Lo tahu nggak rasanya? Kayak lo buang barang yang lo pikir nggak berguna, ternyata orang lain nemu dan pakai barang itu sampai kinclong. Anthony Elanga, si pemuda lincah yang terabaikan. Pertama Anthony Elanga. Dulu dia dianggap punya potensi gede banget di Old Trafford. Fans ngelihat Elanga kayak calon bintang masa depan, tapi entah kenapa MU ngelepas dia di musim 2023-2024. Sekarang, Elanga ada di Newcastle United, klub yang lagi bangun reputasi baru di Premier League. Dan di matchday kedua Liga Champions lawan Union Saint-Gilloise, Elanga tampil gokil. Newcastle menang 4-0, dan meski Elanga nggak bikin gol atau assist, dia tetap dipilih jadi man of the match. Agresif, rajin turun naik bantu serangan, bikin lawan panik tiap dia pegang bola. Kebayang nggak sih bro? Pemain yang dulu cuma jadi cadangan di MU, sekarang malah jadi motor serangan di klub lain. Sakit gak tuh? Marcel Sabitzer, si gelandang yang terlupakan. Kedua Marcel Sabitzer. Nah, ini juga cerita yang unik. Dia sempat dipinjemin. MU musim 2022-2023. Waktu itu fans lumayan suka sama dia, tapi klub malah nggak mau permanenin. Mungkin dianggap nggak cocok atau nggak masuk rencana. Tapi di Dortmund, Sabitzer malah jadi nyawa permainan. Lawan Athletic Bilbao, Dortmund menang 4-1. Sabitzer main bareng Jobe Bellingham, adiknya Jude, dan dia kasih 1 assist. Permainannya benar-benar ngontrol tempo, vision jelas, dan akhirnya dia lagi-lagi dipilih sebagai man of the match. Lo sadar nggak bro? Kadang MU tuh kayak suka salah beli pemain, salah jual pemain. Sabitzer contoh nyata. Rasmus Højlund dari meme jadi mesin gol. Lanjut Rasmus Højlund. Nah ini yang paling bikin ngakak sekaligus ngenes buat fans MU. Dulu dia sering jadi bahan meme karena boros peluang. Lo pasti inget ekspresi frustasi dia tiap buang chance. Tapi begitu pindah ke Napoli, ceritanya beda jauh. Lawan Sporting CP, dia nyetak 2 gol dari 2 tembakan. 100% efektivitas. Nggak ada drama, nggak ada buang peluang, nggak ada nyalahin rumput. Højlund bener-bener jadi striker klinis di sana. Kobis, jadi sebenarnya yang salah siapa? Strikernya atau sistem MU yang bikin striker selalu tumpul? Oh, Marcus Rashford, sayap yang menemukan rumah baru. Terakhir, Marcus Rashford pindah ke Barcelona. Rashford awalnya sempat diragukan, tapi ternyata dia langsung klik sama sistem Hansi Flick. Emang Barca kalah tipis 1-2 lawan PSG di matchday kedua, tapi Rashford tetap kasih kontribusi penting. Dia ngasih assist buat Ferran Torres. Dan kalau kita lihat konsistensinya, Rashford sekarang udah 3 laga beruntun selalu bikin assist. Jadi playmaker sayap yang bikin lini depan Barca lebih hidup. Lo bayangin bro, Rashford yang di MU sering dianggap udah mentok, di Barca malah jadi mesin kreasi. Ironi gak sih? Kontras dengan kondisi MU. Kalau digabung, ceritanya makin pahit buat fans setan merah. 4 ex-MU ini bersinar di panggung
Liga Champions, sementara MU sendiri nggak ikut. Mereka lagi sibuk berjuang di Liga, performanya nggak stabil, dan fans udah pada muak sama situasi klub. Jadi makin jelas, mungkin masalahnya bukan di pemain, tapi di sistem klub itu sendiri. Dari manajemen, scouting, sampai pelatih, semua kayak nggak sinkron. Di pertanyaan yang harus dijawab, MU itu klub besar yang lagi tidur? Atau klub besar yang udah nggak relevan? Balas dendam manis. Intinya gini bro, matchday kedua Liga Champions kali ini, nunjukin satu pelajaran. Kadang mantan bisa lebih sukses setelah lepas dari lo. Elanga, Sabitzer, Højlund, Rashford, semuanya buktiin kalau mereka bukan pemain biasa-biasa aja. Mereka cuma butuh panggung yang tepat, sistem yang benar, dan kepercayaan penuh. Dan sementara MU masih sibuk nyari jati diri, para ex-nya malah udah naik level. Jadi kalau lo fans MU, pertanyaan pedasnya, lo masih mau salahin pemain-pemain lo, atau lo akhirnya sadar kalau masalah aslinya ada di klub lo sendiri?